Ini nih kabar gembira nih buat anak-anak ABA dan juga PDIP. Baca nih berita hari ini nih. Kita bersyukur hari ini dapat kado dari Mahkamah Konstitusi. Setelah dulu dibajak menjadi Mahkamah Keluarga, hari ini kembali pada kewarasan. Kenapa jangan Anies? Karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies bukan. Jelas toh? Saya kira ini bagus dan ini adalah akomodasi terhadap kepentingan rakyat banyak. Udahlah ya, kita sambil nunggu kalian bisa bikin kopi dulu karena kita akan menikmati orang-orang yang sedang menjilat ludahnya sendiri. Menjilat ludahnya sendiri. Nah, gitu dong. Ini baru namanya MK top. Ini nih kabar gembira nih buat anak-anak ABA dan juga PDIP. Baca nih berita hari ini nih. MK ubah syarat pilkada, parpol bisa usung cagup tanpa punya kursi di DPRD. Nah silahkan daftar buruan sebelum ditutup. Kan kemarin katanya mau ngeduetin Abah Anies dengan Rano Karno. Inilah kesempatan yang bagus, jangan disia-siakan. Nah ini baru nih MK nih, bukan Mahkamah Keluarga ya anak Abah ya, tapi benar Mahkamah Konstitusi. Kemarin kan ngomongnya Mahkamah Keluarga. Sekarang saatnya kalian minta maaf tuh sama MK tuh. Udah terlanjur ngomong Mahkamah Keluarga. Padahal belum tentu yang kalian omongkan itu benar. Ini dibuktiin sama MK sekarang. Nah inilah kesempatan untuk Abah Anies maju dan juga PDIP. Ini seru nih kalau misalkan berhadapan dengan Ridwan Kamil Suswono dan juga Pak Anies Baswedan dan Rano Karno. Nah ini seru banget nih. Kita mau lihat nanti. Ayo buruan daftar. Jangan hanya keluar-keluar doang. Ini kesempatan bagus ini. Kesempatan baik untuk mengusung calon gubernur kalian. Ini PDIP niat nggak nih mau ngusung Abah nih? Atau hanya kemarin hanya cari muka aja ke rakyat? Kalau benar coba usung sekarang, duetin dengan kader PDIP lainnya. Apakah itu Ahok, apakah itu Andika Perkasa, atau mungkin Jarot ya, atau bisa jadi Sidul anak sekolah atau Rano Karno. Silakan duetin lah, cepetan sebelum pendaftaran ditutup. Ini loh, ini MK ini ubah syarat pilkada ini. Parpol bisa usung cagup tanpa punya kursi di DPRD ini. Ini kabar gembira buat anak Abah dan Partai Banteng ini. Waduh, ini cepatlah daftar biar sebelum pendaftaran ditutup ini. Silahkan. Ya, kita salah satunya memang membahas tentang putusan MK, bukan MK ya. Nah, kita bersyukur hari ini dapat kado dari Mahkamah Konstitusi. Setelah dulu dibajak menjadi Mahkamah Keluarga, hari ini kembali pada kewarasan. Ya, jadi kalau dulu kita dihianati secara konstitusional, sekarang kayaknya MK mengembalikan marwah lembaga itu, sehingga menghasilkan putusan yang menurut kita sangat penting. Kenapa? Karena ada tendensi supaya pilkada itu sebanyak-banyaknya kotak kosong. Ya, kedua, ada tendensi supaya dalam pilkada itu PDI Perjuangan tidak bisa bergerak atau mencalonkan diri dengan leluasa. Dan yang ketiga, kami melihat ini adalah kemenangan rakyat melawan oligarki parpol yang ingin membajak demokrasi dengan hanya menghadirkan satu calon di daerah. Ya, ini tentu satu kemenangan saya kira yang penting buat kita semua. Karena dengan putusan yang baru ini maka kita bisa pastikan akan ada lebih dari satu pasang calon di setiap daerah. Artinya kemungkinan kotak kosong itu semakin kecil. Dan ini juga akan membuat biaya politik menjadi murah. Karena apa? Tentu partai-partai akan dipaksa untuk memilih pasangan calon terbaik, bukan pasangan calon yang bisa beli atau bayar mahal dari partai-partai politik. Ini tentu satu kemenangan untuk rakyat dan tentunya juga untuk demokrasi. Ini loh, kader dari PDIP Deddy Sitorus ini
menanggapi putusan MK yang mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora ini. Ya, yang mengenai ambang batas syarat pencalonan sebagai kepala daerah ini. Ya kalau gini, MK kayak gini sekarang dipuji-puji. Yang dulu kayak gitulah dihina, dicaci. Wah, yang disebut mahkamah keluarga itu loh. Waduh ini. Gimana ini? Waduh. Oke, ini yang lagi hangat nih, Bang. Parpol bisa ajukan calon meski tidak punya kursi di DPRD. Putusan MK barusan aja, Bang. Coba Bang, gimana nih mantan aktivis bagaimana menanggapi ini? Ya, itu kan terkait dengan mengakomodasi suara rakyat, supaya rakyat itu kalau dia sudah nyoblos suaranya bermakna gitu. Nah, sehingga kalau selama ini yang boleh mengajukan calon itu hanya partai yang punya kursi, sekarang yang tidak punya kursi pun itu bisa mengajukan calonnya. Sejauh persentasenya dicukupkan gitu. Nah, saya kira ini bagus dan ini adalah akomodasi terhadap kepentingan rakyat banyak. Saya kira ini loh, menurut Bung Fahri Hamzah ini setuju karena dia ingin melihat kompetisi itu ada fight-nya tentang ide dan gagasan ini. Biar masyarakat bisa memilih sesuai pilihan hatinya ini. Mau teman juga kalau lagi berkompetisi ya harusnya fight lah, harusnya tarung lah ini. Ini menurut Bung Fahri Hamzah ini. Saya juga setuju, Bung. Mas, soal putusan MK nomor 60 dan 70, Mas. Ya, justru kami tersenyum karena keputusan MK tersebut ini mencerminkan bahwa ada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi, dan kami mengucapkan terima kasih suara rakyat didengarkan dan PD Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa mengajukan calon sendiri di Jakarta. Jelajahi. Ini loh, kelihatan dari raut wajahnya Pak Hasto ini, beliau sangat gembira banget ini, kelihatannya sangat gembira ini. Waduh. Ya gini loh, kalau MK menguntungkan ya pasti dipuji-puji nih. Kalau tidak menguntungkan ya itu protes, demo sampai berasap itu kalau bicara itu. Aduh Pak Hasto ini gimana ini. Dan ini bisa menjadi bukti lah Pak Hasto ya, MK itu bukan mahkamah keluarga ini. MK ya beneran MK, Mahkamah Konstitusi ini. Aduh. Inilah pesannya dong teman-teman DJ. Pastikan kita tuan rumah di tanah kita sendiri. Ini loh, ini dari Pak Anies ini ya, pendukung Pak Anies ini bisa dibilang ya sama-sama mendapat kabar gembira ini. Tapi ya masih tanda tanya juga loh ini. Ya gimana nih, partai PDI Perjuangan ini ya belum tentu lah mengusung Pak Anies di Pilkada Jakarta ini, di Pilgub Jakarta ini. Ya kenapa ya? Karena partai PDI kan gembor-gembornya bakal mengusung kadernya sendiri ini. Dan Pak Anies kan bukan dari kader partai PDI Perjuangan ini. Ya kelihatannya ini loh, anak abah ini akan seperti kepada partai PKS. Ya minta dukungan kepada PDI Perjuangan untuk mencalonkan Pak Anies di DKI Jakarta ini.
Waduh, ini gimana ini? Dengan adanya keputusan MK hari ini, kita tinggal menunggu siapakah sosok yang akan dimajukan oleh PDI Perjuangan untuk menjadi calon gubernur di pilkada kali ini ya. Ini menjadi penentu nasib untuk Bapak Anies Baswedan juga nih di pilkada kali ini ya. Kalau sampai Bapak Anies nggak diusung sama PDI Perjuangan, artinya benar pintu sudah tertutup untuk Bapak Anies Baswedan maju di pilkada kali ini. Gua pribadi berharap PDI Perjuangan bisa mempertimbangkan Bapak Anies Baswedan. Soalnya ini kasihan nih anak-anak Abah udah merengek. Ayo dong PDI Perjuangan, Bapak Anies Baswedan yang diusung, Abah kami yang sangat hebat itu, yang sangat dibutuhkan oleh seluruh dunia. Usung dong menjadi calon gubernur dari PDI Perjuangan gitu ya. Ya udahlah ya, kita sambil nunggu kalian bisa bikin kopi dulu karena kita akan menikmati orang-orang yang sedang menjilat ludahnya sendiri. Menjilat ludahnya sendiri. Yang dulu menghujat dan mencaci maki MK, sekarang MK adalah mahkamah kesayangan mereka ya. Udah sayang nih sama MK. MK. Aduh Mbak, ya bener ini omongan Mbaknya ini ya. Tapi dengar Mbaknya bicara tadi kan malah kepikiran ini, malah membayangkan ini jika anak Abah ini mendukung partai PDI Perjuangan itu. Waduh, yang demo-demo biasanya pakai baju putih dan kalau dukung PDI kan menjadi warna merah, ini gimana ini? Waduh, nggak bisa bayangkan ini. Ya gimana ya? Ya memang ini saingannya PDIP ini sangat berat ini. Ya ada calon yang dicalonkan dari koalisi Kim Plus, yaitu Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini. Ya. Pantesan sampai segitunya ini. Gimana menurut kalian ini? Ini sejarah. Bapak Haji Roy Gonzales mendukung PDIP di sejarah. Dulu saya haram mendukung PDIP. Sekarang dihalalkan karena politik itu bisa berubah. Ngiding. Ini loh, ya kita baca komentar aja ini. Ini pastinya dari pendukung-pendukungnya. Ini dari barisan anak Abah ini, lihat. Ini ada Satria Busana ini. Hahaha, bener banget ini. Seumur hidup belum pernah menyoblos PDI. Tapi sekarang karena PDIP dukung Anies, jadi oke deh aku pilih PDIP nanti. WD, ini anak Abah sekali nih. Aduh, ini ya ada Avandra ini. Suasana genting karena melawan 12 partai. Ya. Ini anak Abah pasti targetir ini. Ini ada Ayub Suhermanto ini. Setuju Pak, sama dengan saya. Lanjut ini. Waduh ini. Ya gitulah pokoknya. Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok lah. Kenapa? Hah? Kenapa jangan Anies? Karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies bukan. Jelas toh? Jadi menurut saya mulai hari ini dengan keluarnya keputusan MK itu berhentilah DPP PDI Perjuangan untuk menyebut nama Anies. Iya, kenapa? Jelas-jelas bukan kader dia. Ngapain dia sebut-sebut nama Anies? Sementara dia udah bisa maju sendirian. Lain kalau PDI Perjuangan nggak bisa maju sendiri. Setuju atau tidak, mahasiswa? Nah, itu setuju. Jadi saya sangat tertarik dengan dinamika politik ke depan dengan keputusan ini, dan ya kita ikutin saja apa keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini loh Bung Kodari, sangat benar sekali ini. Ya emang ini partai PDIP ini yang saya bilang tadi lah, sering banget gembor-gembor soal bakal mencalonkan kadernya sendiri. Dan melihat dari putusan MK tadi ini, PDI Perjuangan ini bisa loh mencalonkan sendiri tanpa bantuan partai lain ini.
tapi kok ada yang menyebutkan bakal mencalonkan Pak Anies ini. Gimana ini? Nah, gimana menurut kalian ini? Apakah Banteng mencalonkan kadernya sendiri atau dari luar partai ini? Nah, itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.